Kamu mau pasang rumput sintetis di atas tanah, tapi masih bingung dengan cara pasangnya? Video ini wajib kamu tonton. Hai teman-teman rumput sintetis Indonesia. Di video sebelumnya, aku kan udah sempat ngejelasin bahwa pasang rumput sintetis lahannya langsung tanah itu nggak baik. Nah, di video kali ini kita akan melihat proses pemasangan rumput sintetis di atas tanah dengan cara yang baik dan benar, agar rumput sintetisnya juga bisa awet sampai bertahun-tahun. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya guys. Oke, hal pertama yang harus kamu persiapkan adalah pasir, drainase cell, yang terakhir kamu bisa siapkan rumput sintetisnya. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsultasikan rumput sintetis yang berkualitas bagus dan baik, karena kita kan bakal pasang rumput sintetis nih. Kalau pemasangannya udah benar, nah pemilihan rumput sintetisnya juga harus benar dong. Untuk mengetahui kualitas rumput sintetis yang terbaik, you can keep following our channel to learn about the characteristic of good artificial grass. Dari itu, don't forget to subscribe. Oke guys? Yuk kita langsung lihat proses pemasangannya aja. Nah, ini adalah lahan yang mau dipasang rumput sintetisnya guys. Nah, lihat, lahannya masih tanah kan? Hal yang pertama yang harus kita lakuin adalah merapihkan lahannya. Kita ambilin puing-puing atau bebatuan yang berada di lahannya. Diratain dulu ya guys tanahnya. Meskipun nanti kita bakal menggunakan drainase cell, penting untuk meratakan tanah dengan baik. Tanah yang diratakan membantu menciptakan permukaan yang stabil dan nyaman. Nanti soalnya kalau misalkan gak diratain atau bebatuan yang gak kita ambilin, nanti pas kita duduk di atasnya itu bakal kerasa banget gerenjel-gerenjelnya. Dari itu ratain, pastiin lahannya itu rata dan bersih. BTW jangan salfok sama suara aku ya guys. Aku denger-denger lagi kayak suaranya Lucinta Luna. Enggak, ini tuh karena serak ya. Yuk kita lanjut ke proses pemasangannya lagi nih. Menggunakan pacul ya guys. Ngeberesin lahannya itu pakai pacul, diratainnya. Jangan pakai tangan. Nanti kalau pakai tangan mah tuh susah. Bisa pakai tangan. Iya pakai tangan, tapi maksudnya pakai tangan itu mengambil puing-puingnya. Terus kalau misalkan ngegaruk tanahnya biar rata itu ya pakai pacul. Tapi pakai pacul juga menggunakan tangan. Nggak mungkin paculnya gerak sendiri. Apa sih kita malah bahas kayak gituan? Pokoknya intinya itu diratain biar bersih lahannya itu, biar full tanah rata gitu, gak ada puing-puing. Terus kalau misalkan lahannya hijau kayak gini, ada rumput aslinya, harus digimanain Min? Sama halnya dengan yang sebelumnya, lahannya itu harus rata dan bersih. Maka dari itu rumput aslinya wajib kita hilangkan agar permukaan yang lebih rata dan stabil dapat dibuat sebelum memasang rumput sintetis. Hal ini juga membantu mencegah rumput asli tumbuh melalui rumput sintetis di masa depan. Gitu guys. Nah, kalau misalkan lahannya itu udah rata, udah bersih gitu ya dari puing-puing atau bebatuan, kita lanjut ke proses pemberian atau perataan pasirnya. Pastikan pemberian pasirnya juga merata ya guys, diratain juga menggunakan pacul. Untuk jenis pasirnya itu menggunakan pasir bangunan, bisa yang abu atau maupun yang putih bisa. Fungsi utama pasir pada rumput sintetis itu untuk menstabilkan rumput sintetisnya dan mencegahnya bergerak atau bergelombang ketika dikenai beban atau tekanan. Lalu, fungsi yang kedua juga, pasir dapat berperan dalam menyerap benturan, menjaga permukaan rumput sintetis lebih lembut dan mengurangi resiko cedera saat bermain atau berolahraga di atasnya. Pasir juga dapat membantu dalam meningkatkan sistem drainase pada rumput sintetis, mencegah genangan air dan menjaga permukaannya tetap kering. Pastiin pasirnya rata kayak gini ya guys. Kalau semisal lahannya sudah rata dengan pasir, tanahnya tuh udah nggak kelihatan, udah terhalang atau tertutup oleh pasir-pasirnya karena sudah rata, kita lanjut ke proses pemasangan drainase cell-nya. Untuk pemasangan drainase cell-nya sendiri, ini tuh sangat mudah, seperti pasang sebuah puzzle. Jadi tinggal diklip-klipin gitu, kayak di video ini. Drainase cell dirancang dengan pola lubang atau struktur berbentuk sarang lebah
yang memungkinkan air untuk mengalir melalui sel-sel ini. Ini membantu menghindari genangan air yang dapat merusak permukaan atau fondasi area tersebut. Drainage cell juga dapat mendistribusikan beban yang ditempatkan di atasnya dengan merata, sehingga mencegah deformasi atau penurunan pada tanah di bawahnya. Dalam aplikasi landscape, drainage cell dapat digunakan untuk melindungi akar tanaman dari kelembapan berlebih dan mengurangi resiko pembusukan akar. Gitu guys. Nah, kalau semisal drainage cell-nya sudah terpasang dengan rapi, kita lanjut ke proses pemasangan rumput sintetisnya. Kita berada di proses terakhir, yaitu pengelaman dan pengukuran rumput sintetisnya sesuai dengan lahan. Kita lem rumput sintetisnya di belakang atau di backing rumput sintetisnya itu yang warna hitam, dilem di bagian pinggir-pinggirnya aja secara merata. Nggak usah semuanya dilem gitu, tapi di bagian pinggir-pinggir backingnya aja. Di atas drainage cell itu kita lapisi lemnya juga, jadi double di belakang rumputnya sama di atas drainage cell-nya. Itu yang harus dilem biar pemasangannya tuh awet. Kalau semisal udah pakai lem, sudah dikasih lem gitu, kita lanjut ke proses di gosrek-gosrek itu lemnya biar rata gitu, secara merata. Nah, kalian bisa lihat di video ini seperti itu. Lemnya itu menggunakan lem fox kuning ya guys. Oh iya guys, kan tadi kalian sempat lihat pasti ada cara potong rumput sintetisnya itu, semisal menyesuaikan lahan, terus rumput sintetisnya itu pengen dipotong. Itu ada caranya di video aku sebelumnya. Nanti aku bakalan cantumin linknya di sini nih. Nanti kalian bisa tonton di situ. Wah, nggak kerasa guys, udah mau beres aja nih pemasangannya. Nah, rumput sintetisnya juga udah hampir terpasang semuanya. Kamu penasaran nggak dengan hasilnya? Oke deh, kita langsung intip aja hasilnya yuk. Ini adalah before-nya. Dan tara, ini adalah afternya guys. Setelah dipasang rumput sintetis, pemasangan rumput sintetis di atas tanah ini sangat mudah. Jadi kalian tinggal seperti yang tadi sudah di awal video, menyiapkan pasir, drainage cell, lalu lemnya, kemudian rumput sintetisnya. Kamu sudah bisa memiliki taman yang indah, minimalis dengan harga yang ekonomis, pastinya dengan rumput sintetis. Oke guys, untuk di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, kamu bisa tanya di kolom komentar atau bisa langsung konsultasikan ke nomor yang ada di bio atau di sini nih aku cantumin. Atau kamu semisal masih mau tahu bagaimana cara pemasangan rumput sintetis yang benar, kamu bisa tonton video aku yang sebelumnya. Ini tuh lebih lengkap videonya dari video aku yang ini. Jadi video sebelumnya tuh ada hal-hal kecil yang emang berpengaruh untuk pemasangan rumput sintetis, kayak misalkan menggunakan palu karetnya biar rumput sintetisnya tuh terlihat awet, bukan terlihat lebih natural gitu. Pokoknya tontonin aja deh video-video aku yang sebelumnya, lihat-lihat aja untuk tahu tips and trick cara pasang rumput sintetis atau tentang pemasangan rumput sintetis dan lain-lain. Oke guys, makasih yang udah tonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan sampai jumpa.